Pak. Oh iya Mas. Selamat pagi. Iya, selamat datang Pak, selamat datang. Mohon enggak. Mohon maaf mengganggu. Oh iya. Kesibukannya. Ya. Begini Pak, saya nanti jam 3.34 Ya. mau mengajar IPA untuk kelas 9 Ya. materi listrik, tapi saya ingin sekali mendapatkan supervisi akademik dari Bapak. Ya. Karena saya akan meningkatkan kemampuan saya di dalam saya mengajar. Gimana Pak? Apakah Bapak bersedia untuk waktunya? Ya. Oke, terima kasih Mas Budi. Seperti saya senang sekali Mas Budi bisa kesini, kemudian mau untuk nanti kita sama-sama belajar tentang bagaimana pembelajaran di kelas. Nah, saya ingin tanya juga ke Mas Budi, untuk pelaksanaan kali ini kita mau fokusnya apa, sehingga nanti saya dalam proses pengamatan bisa lebih jelas juga sampai yang saya amati. Baik Pak, ini bisa saya sampaikan dulu untuk pembelajaran hari ini. Saya mengambil topik untuk listrik. Ya. Karena ini topik ini sangat penting untuk siswa. Kemudian tujuannya adalah siswa dapat memahami konsep listrik, Ya. tegangan, arus, jembatan. Tetapi di sini siswa juga akan aktif dalam diskusi dalam kelompok. Nah, kemudian fokus dari yang saya ingin tingkatkan itu adalah bahwa bagaimana saya meningkatkan keaktifan siswa di dalam melakukan kolaborasi interaktif dalam melaksanakan pengajian. Oke. Nah, rencana dari Pak Budi sendiri tadi kan saya coba tebalkan ya, bahwa tadi yang ingin Mas Budi eksplor pada hari ini adalah lebih banyak di kolaborasi interaktif antar siswa ya. Nah, kalau rencana Mas Budi sendiri untuk rencana kolaborasinya itu seperti apa? Saya nanti akan melakukan diskusi kelompok. Oh ya. Di dalam diskusi itu nanti setiap kelompok akan membuat satu rangkaian tugas yang sudah saya siapkan dalam KTP. Ya. Jadi nanti saya sudah menyiapkan alat bahan seperti baterai, kabel, lampu, kemudian papan rangkaiannya. Nah, dari hasil praktik mereka itu mereka akan berdiskusi, mendapat hasil pengamatan dan mempresentasikan hasilnya. Seperti itu Pak. Ya. Rencananya sudah detail ya. Ya. Sudah terencana, anak-anaknya nanti pengelompokannya juga sudah. Saya kira ini menarik untuk nanti kita coba lihat bersama. Nanti saya akan coba mengamati apa yang tadi Pak Budi coba sampaikan kepada saya tentang kolaborasi dan rencana yang sudah tadi disampaikan. Nanti setelah kita melakukan proses pengamatan, nanti kita akan ketemu lagi untuk kita membuat refleksi bersama tentang apa-apa yang terjadi di dalam proses observasi yang nanti kita lakukan di diskusi. Oke, mungkin itu Pak. Sudah ya Mas Budi ya? Oke, terima kasih Nanti sekali. kita langsung nanti ke kelas ya. Oke, kami dapat ya Pak ya. Siap. Terima kasih. Iya. Saya mendahului untuk Siap. menyiapkan peralatannya. Iya, mau Mas Budi, nanti kita ketemu lagi. Selamat siang Bapak. Oke, Mas Budi. Gimana? Terima Sudah kasih. lega ini? Terima kasih sekali ya. Tadi Ya, saya ya. sudah ditemani di dalam Ya. pembelajaran yang luar biasa lah menurut saya untuk hari ini. Jadi kita lanjutkan untuk dialognya ya Ya. Pak ya. Mungkin saya mau diajak kasih atau mungkin mendapatkan salam dari Bapak. Ya. Akan saya terima dengan senang hati. Ya, oke, saya mau nanya dulu sama Mas Budi nih. Setelah tadi kita bersama-sama belajar di kelas ya tentang pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang tadi kita lakukan bersama. Nah, kalau Mas Budi sendiri tadi gimana rasanya? Ya kalau menurut saya pembelajaran hari ini cukup menarik ya. Karena memang konsep listrik itu konsep yang menantang untuk anak-anak. Dan saya juga melihat bahwa anak-anak itu antusias dalam belajar. Ya. Jadi saya merasa senang lah, termotivasi untuk membuat suatu pembelajaran yang lebih interaktif. Nah itu, nah tadi kalau menurut Mas Budi sendiri ya, setelah tadi kita
saya juga tadi Mas Budi memang cukup excited ya di dalam kelas ya. Nah kalau Mas Budi melihat situasi dalam kelas dalam proses pengelompokan, kemudian keaktifan anak, tadi seperti apa yang terjadi menurut Mas Budi? Ya, kalau secara umum sih setiap kelompok bekerja dengan baik ya. Kemudian tadi mereka menggunakan peralatan dan juga bahan-bahan juga dengan baik dengan kehati-hatian. Ya, Pak, saya masih melihat ada kelompok-kelompok yang di situ ada dominasi. Jadi ada satu siswa yang mendominasi, sementara siswa yang lain ada yang cuma mengikuti saja kan. Mungkin dia kurang tertarik atau gimana, saya kurang paham Pak itu ya. Tapi yang jelas saya menemukan ada anak yang belum aktif sepenuhnya dalam kelompok. Tadi saya memang membenarkan ya tadi yang disampaikan Mas Budi. Saya lihat di beberapa kelompok, masalah 2 kelompok tadi itu ada 2 orang anak yang memang kecenderungannya diam saja. Dia hanya ngikutin, melihat tanpa banyak berkontribusi. Ini memang sudah seperti apa yang tadi saya amati selama pembelajaran. Nah, kalau melihat situasi seperti ini, kalau Mas Budi sendiri, beberapa anak yang memang ada yang dominan dan ada yang diam. Jadi rencana Mas Budi sendiri agar yang dominan ini bisa ngomong yang diam saja, kemudian yang diam ini mau bicara. Ini menurut Mas Budi sendiri mau seperti apa langkahnya? Yang pertama mungkin saya nanti akan memberikan pendampingan ya, pendampingan kepada siswa-siswa itu bagaimana cara bekerja berkolaborasi dengan teman-temannya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang jelas saya ingin membangun motivasi. Ya, untuk anak yang diam itu sebenarnya kan mungkin dia sebenarnya bukan berarti tidak bisa, tapi mungkin karena tidak terbiasa untuk mengungkapkan pendapat. Sementara yang terlalu aktif, yang dominan itu ingin segera cepat selesai, sehingga dia tidak mau menunggu terlalu lama untuk teman-teman yang masih ragu-ragu seperti itu. Jadi saya juga akan membuat variasi kelompok yang lebih variatif lagi nanti di pertemuan berikutnya, supaya nanti yang dominan ini bisa terpecah ya, tidak di satu kelompok saja, tetapi mungkin bisa kita pecah ke kelompok-kelompok yang lain, sehingga yang ragu-ragu, yang masih belum percaya diri juga kita gabungkan dengan kelompok yang lain. Itu rencana saya Pak. Oh iya. Berarti rencana Pak Budi nanti yang pertama tadi melakukan pendampingan bagi siswa yang memang masih butuh bimbingan ya, yang tadi yang masih banyak diamnya tadi. Kemudian nanti bagi anak-anak yang sudah penampilannya bagus, performanya, dia sudah bisa ngomong dan sebagainya, nanti akan dibuat variasi dalam pengelompokan. Ini saya kira rencana yang bisa dilakukan. Nah, Mas Budi sendiri rencananya mau melakukan langkah-langkah ini mau kapan Pak? Ini kan materi belum selesai, masih ada di pertemuan kedua dan ketiga. Nah, nanti di pertemuan kedua dan ketiga akan saya lakukan seperti itu. Nanti juga akan kita kombinkan dengan platform digital. Kalau tadi itu adalah praktek langsung dengan rekan yang langsung, kita coba nanti dengan virtual reality-nya. Iya, menarik sekali dong. Ya. Kan sekolah kita kan punya IFP, interaktif flat panel itu, kita mau menggunakan itu juga untuk membagikan motivasi siswa untuk lebih aktif di dalam belajar. Tadi itu menarik itu nanti. Kita menggunakan ini Pak, namanya Pet Colorado. Waduh, ya keren sekali namanya ini. Pet Colorado itu interaktif simulasi yang bisa dilakukan oleh anak melalui perangkat. Terima kasih. Ini berarti Pak Mas Budi sudah punya rencana ya, nanti mau kapan dilaksanakan. Tadi juga malah ditambahi dengan penambahan digital ya. Dan saya kira nanti anak juga akan lebih menarik, lebih senang. Ini bagus banget rencananya. Nanti tinggal dilaksanakan dengan sesuai jadwal yang tadi disampaikan. Ini luar biasa. Yes. Nanti semoganya ini bisa lancar dibandingkan yang tadi. Ya mungkin itu aja Mas Budi. Ada lagi yang mau disampaikan? Mungkin Bapak memiliki satu saran untuk saya. Tadi sudah sudah disampaikan oleh Mas Budi.
tinggal nanti perencanaan yang sudah dibuat tadi dibuat lebih matang lagi ya. Hal yang memang perlu disiapkan tadi alat-alat dan sebagainya mungkin dicek dulu supaya nanti pas pelaksanaannya tidak ada yang salah. Terima kasih. Gimana Mas Budi setelah kita ketemu perasaannya gimana? Ya alhamdulillah lega ya. Oh, iya. Paling tidak saya tadi bisa mengekspresikan apa yang terjadi hari ini dan hari ini mendapatkan sumbang saran dari Bapak untuk perbaikan saya ke depan. Saya terima kasih sekali. Ya. Mungkin sudah cukup ya Pak ya. Iya. Saya mohon izin untuk Iya. istirahat. Iya Mas Budi, terima kasih. Semoga nanti lancar ke depannya. Terima kasih ya Bapak. Iya. Moga-moga.